Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Siapkan buku dan pensilnya, kita belajar bersama-sama ya. Baik, sekarang kita akan belajar pembelajaran 2. Coba dibuka bukunya halaman 12. Nah, di situ ada gambar anak-anak sedang melihat seekor kelinci. Coba kita baca teksnya dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya teman-teman. Setelah tadi pembelajaran 1 kita sudah belajar membaca teks dengan huruf tegak bersambung. Sekarang kita baca sendiri-sendiri di rumah yuk, bareng Miss Wani ya. Kelinci kakek Wirya melahirkan 6 ekor anak. Mereka lucu-lucu sekali, bulunya berwarna-warni, hitam, putih, coklat, dan belang. Aku ingin menggendong anak-anak kelinci itu, tetapi kakek Wirya melarangku. Jangan Ahmad, anak kelinci itu masih terlalu kecil, tulangnya masih belum kuat, kata kakek. Nah, coba kita baca lagi yuk bersama-sama di rumah teman-teman. Keluarkan suaranya ya. Kelinci kakek Wirya melahirkan 6 ekor anak. Mereka lucu-lucu sekali, bulunya berwarna-warni, hitam, putih, coklat, dan belang. Aku ingin menggendong anak-anak kelinci itu, tetapi kakek Wirya melarangku. Jangan Ahmad, anak kelinci itu masih terlalu kecil, tulangnya masih belum kuat, kata kakek. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menuliskan huruf tegak bersambung dengan huruf biasa itu, huruf depannya berbeda teman-teman. Seperti huruf A pada tegak bersambung dengan huruf A pada huruf biasa. A tegak bersambung itu A-nya seperti ini, beda dengan A yang huruf biasa. Coba perhatikan. Huruf tegak bersambung yaitu menggunakan huruf kapital yang berbeda dengan huruf kapital pada umumnya. Coba kita buka halaman 13. Kelinci kakek Wirya melahirkan berapa ekor? Iya, kelinci kakek Wirya melahirkan 6 ekor anak. Apa saja warna anak kelinci kakek Wirya? Berwarna-warni, ada hitam, putih, coklat, dan belang. Siapa sih yang ingin menggendong anak kelinci kakek Wirya? Yaitu Ahmad. Ya, Ahmad ingin menggendong anak kelinci kakek Wirya. Mengapa ia dilarang menggendong anak kelinci? Karena anak kelinci itu masih terlalu kecil dan tulangnya masih belum kuat. Siapa yang melarang menggendong anak kelincinya? Yaitu kakek Wirya. Seperti itu ya teman-teman. Mengamati tata tertib. Di rumah kakek, Ahmad belajar banyak tentang tata tertib, yaitu salah satunya dalam merawat binatang dan juga tumbuhan. Karena setiap hari Ahmad dan teman-temannya selalu memberi makan binatang dan juga menyirami tanaman agar tidak mati. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ahmad dan teman-temannya memberi makan hewan-hewan yang ada di rumah kakek Wirya. Ada kambing, ada ayam. Ahmad dan teman-teman sangat senang memberi makan hewan di sana karena Ahmad juga di rumah mempunyai hewan peliharaan. Jadi Ahmad ngerti cara memberi makan hewan. Nah, di sini mereka juga merawat tanaman supaya tanamannya tidak mati. Ahmad dan teman-temannya menyirami tanaman dengan senang. Nah, teman-teman, ketika dimanapun kita berada, setiap tempat pasti memiliki tentang tata tertib. Apa sih tata tertib itu teman-teman? Iya, tata tertib itu artinya peraturan yang harus kita taati. Apa manfaat tata tertib untuk kita? Yaitu untuk melatih diri kita supaya lebih disiplin, supaya kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban menaati peraturan yang ada dimanapun kita berada, mau itu di sekolah, di masyarakat, ataupun di rumah. Nah, ketika kita di rumah pasti kita mempunyai tata tertib di rumah kan teman-teman. Contohnya misalnya harus menghormati ibu dan ayah, kemudian harus belajar, tidak boleh pulang larut malam. Nah, itu termasuk ke dalam peraturan yang ada di dalam rumah.
Nah, coba apa saja sih peraturan-peraturan yang ada di sekolah ataupun yang di kelas? Coba pasti kalian tahu. Misalnya kalau yang ada di sekolah itu tidak boleh datang terlambat, kemudian harus berpakaian rapi, harus mengikuti upacara bendera, dan lain-lain. Nah, ketika kita di kelas, kita juga pasti mempunyai tata tertib. Coba tata tertib apa saja yang kalian ketahui ketika kalian di kelas? Tidak boleh ngobrol, kemudian harus melaksanakan piket sesuai jadwal, lalu harus memperhatikan guru ketika guru menjelaskan, dan lain-lain. Coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian, apa saja sih tata tertib yang ada di kelas. Coba kalian isi dari 1 sampai 10 di buku tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Hayo, pasti kalian semua bisa ya menulis huruf tegak bersambung. Dikerjakan besok saat meet, Miss Fani lihat hasil kerja kalian. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada gerakan olahraga yaitu gerak berjalan. Siapa yang pernah ikut kegiatan gerak berjalan? Nah, biasanya gerak berjalan ini dilakukan bersama-sama atau rombongan, kemudian berjalan mengelilingi lokasi yang sudah diatur sebelumnya. Nah, ini sebelum kita melakukan gerak berjalan, kita harus melakukan apa dulu, teman-teman? Ya, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya otot-otot kita siap untuk melaksanakan kegiatan olahraga supaya tidak cedera. Nah, di sini ada kegiatan gerak berjalan. Variasinya yaitu ada maju mundur, kemudian ada gerak ke kanan, dan juga ada gerak ke kiri. Kalian masih ingat kan materi tentang gerakan lokomotor dan lokomotor serta gerakan manipulatif? Nah, di sini gerakan tersebut kita terapkan dalam olahraga gerak berjalan. Di dalam gerak berjalan ini ada gerakan lokomotor, non lokomotor, dan juga ada gerakan manipulatif. Semua dikombinasi menjadi satu, kemudian dijadikan gerakan olahraga yaitu gerak berjalan. Karena apa? Karena ada berpindah tempatnya, ada kanan dan kirinya. Nah, itu termasuk ke dalam gerakan manipulatif. Seperti itu ya teman-teman, paham semuanya? Baik, pembelajaran cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, assalamualaikum.